mengikuti melaksanakan pertigaan pas jauh tidak ada atur. Saya mohon maaf, kita tidak bisa memberikan layanan yang semestinya diterima oleh program didik kita. Ini kesempatan kita lakukan untuk menghimbau Bapak Ibu kembali ke jalan yang benar. Jadi kalau sudah caranya benar kembali, alhamdulillah sudah banyak yang kita lakukan layanan kembali seperti semula. Jadi tidak ada SKD yang dilakukan. Semua berjalan sebagaimana nantinya, termasuk juga hak Bapak Ibu yang harus diterima baik oleh dosen maupun oleh mahasiswa. Masalah bicara inti saya kira nanti Bapak Direktur yang akan menjelaskan, tetapi tugas kami di Komite Surat 3 sebagai perpanjangan tangan dari inti adalah mengajukan misi segala kebijakan yang merupakan kebijakan inti mengenai melalui permen maupun melalui surat-surat edaran. Di satu sisi kita menyadari bahwa surat edaran belum kuat, tetapi di sisi lain kita berharap dengan surat edaran sambil menunggu permen, karena itu kan luar biasa proses yang harus dilatih. Kalau kita tahu ya profesional pasca diberlakukannya Undang-Undang ITE 2012 sedang dan akan dikeluarkan sekitar 26 kali permen yang terkait dengan itu. Jadi kita bisa memahami kalau ITE untuk mengisi kekosongan untuk pengambilan keputusan yang ingin dilakukan memerlukan surat-surat edaran termasuk yang terakhir adalah surat edaran tentang akreditasi program studi. Jadi Bapak Ibu sekalian ada sisi-sisi yang memang harus kita lakukan secara tegas, terutama masalah regulasi. Ada sisi lain yang bisa kita kembangkan secara fleksibel, terutama dalam peningkatan kerjasama antara kompetisi dengan PTS, kompetisi dengan akademisi, antara lain melalui berbagai kegiatan yang sudah kita lakukan bersama. Namun demikian, secara garis besar saya mengapresiasi apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, baik secara perguruan tinggi maupun secara kelompok dalam aktiviti. Dengan demikian, hebatnya kebijakan-kebijakan baru Bapak Ibu sangat responsif untuk melihat itu sebagai salah satu upaya kita meningkatkan untuk perguruan tinggi kita bersama dan menghadapi era masyarakat ekonomi Asia 2015. Bapak Ibu sekalian, saya juga mengapresiasi antusiasme teman-teman dalam merespon berbagai kebijakan ITE dan kegiatan ekonomis. Tahun ini, sebagaimana yang sudah saya laporkan dalam evaluasi kinerja Bapak di Prakerja kepada Bapak Direktur, bahwa banyak juga yang kita lakukan dan melibatkan hampir seluruh perguruan tinggi swasta. Namun demikian, karena terkait dengan keterbatasan dana, ini curhat bagi Pak Direktur, Bapak itu nyata tidak bisa dananya dari tahun ke tahun Pak Direktur. 3 tahun saya di Bapak saya tidak 1 tahun lagi di Bapak itu relatif tidak meningkat dananya. Sementara tantangan yang kita hadapi luar biasa, terutama dalam pengembangan dosen. Pelatihan-pelatihan yang sifatnya untuk peningkatan kompetensi mengajar dosen, kegiatan leadership, dan penyusunan statuta untuk penguatan pembelajaran selalu kita laksanakan, tetapi sangat terbatas hanya untuk 80 orang dari 80 PTS dan 337 PTS di keadaan ini. Jadi kalau kita lihat persentasenya masih sangat kecil. Ketika kita memprioritaskan kegiatan-kegiatan ini, maka akan terjadi kegiatan lain yang memang sangat penting juga. Antara lain untuk penilaian jenjang jabatan akademik yang semakin hari juga semakin direspon sangat baik oleh kita. Yang ketiga, kita juga menyampaikan dalam kajian ini kepada teman-teman yang sudah berkenan menjadi ibu dan bapak kandungnya penerima beasiswa.
Dari 7.800 setiap tahun untuk PPKBM sudah kita gunakan sekali lagi. Memang yang saat jadi semuanya standarnya ada yang standar seperti itu. Jadi memang tidak sekitar 97, tapi yang sudah memenuhi laporan PDPP 90% saat ini, kalau sudah 80% sudah taat dan sebagainya. Kemudian kesadaran terhadap akurasi data di PDPP semakin lama semakin meningkat. Insya Allah hampir setiap bulan kami melaksanakan pelatihan kepada operator. Saya mengira bahwa nanti 3 kali pelatihan itu sudah cukup. Ternyata setiap bulan masih banyak kendala yang dihadapi operator, terutama bagi PTS kita yang kehilangan operatornya. Hampir kehilangan operator setiap saat. Jadi operator yang sedang, kemudian operator yang menjadi datanya di dalam satu operator, jadi memang sangat sulit tentunya bagi berbagai kita untuk menindaklanjuti pendataan, dan saya berharap ini tidak terjadi lagi karena bagaimanapun PDPP penanganan yang tertuang dalam Undang-Undang Dikti 2012 itu menjadi taruhan kita. Kami menyadari bahwa untuk aturan data PDPP itu bukan sepenuhnya kesalahan DPR kita. Rupanya Bapak Direktur yang melaporkan bahwa banyak yang kami tidak tahu Bapak, karena kawan-kawan begitu yang proaktifnya mau mengaktifkan data, tetapi setelah itu sudah data atau tidak bisa diaktifkan di dikti. Dan ini sudah beberapa kali juga menimbulkan hal yang lebih serius sekali, terutama dalam penerimaan calon sertifikasi dosen. Jadi karena menurut dikti data yang ada di PTN itu tidak memenuhi persyaratan beberapa orang dosennya, maka dengan pendidikan tertutup sudah kemungkinan untuk dosen yang bersangkutan mendapatkan sertifikasi dosen. Tapi sekali lagi saya menyadari bahwa itu tidak sepenuhnya merupakan kesalahan bagi kita. Saya sudah menyampaikan ini pada Direktur kepada Bapak Suryadi bahwa sistem PDPP itu belum fungsi 100%, Pak. Sehingga ini menyulitkan teman-teman untuk mengaktifkan data masing-masing. Kalau solusinya yang masih seperti sekarang, semua kebijakan itu berdasarkan pada PDPP, maka sesungguhnya mungkin kurang adil bagi teman-teman kita untuk mendapatkan sanksi karena ketidakakuratan data. Beberapa kali kita sudah melakukan koordinasi dengan PTS yang terkena karena ini menyangkut hajat penambahannya dosen kita yang harusnya mendapatkan sertifikasi dosen. Kita sudah menyampaikan kepada Bapak Direktur secara tertulis, kemudian teman-teman juga sudah melakukannya. Alhamdulillah sudah ada yang dibuka, kayaknya kembali, dan masih banyak juga yang perlu dibuka. Saya mengimbau dari guru ini supaya teman-teman juga proaktif sampaikan saja pengakuan kita bahwa meskipun peraturan itu sudah lama kita tadi tidak boleh memasukkan dosen ke dalam daftar dosen, tetap guru yang PTN maupun PTN di lembaga lain atau pegawai tetap di lembaga lain, bukan PTN juga. Kalau sudah terindikasi demikian, maka resikonya seperti yang kita alami saat ini. Jadi saya mohon keterbukaan teman-teman kembali bagi yang belum menyampaikan sesungguhnya apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Yang sudah dilakukan praktik-praktik karena teman-teman sudah proaktif menyampaikan ke dikti dengan melakukan SK pemberhentian beberapa dosen yang memang terindikasi tidak memenuhi syarat-syarat sebagai dosen tetap. Saya kira ini apresiasi kita yang luar biasa pada PSK yang sudah melakukan lebih cepat.
Tapi sekarang saya masih mendapati banyak teman-teman yang belum mendapat ini. Ternyata masih juga ada di antara kita yang ternyata ketika itu saja kita rupanya ada masih ada di guru yang kita masukkan misalnya IDM karena hal itu sudah sangat awal. Saya kira ada hal yang bisa kita mengerti bahwa ada masa transisi antara satu aturan ke yang lain, tapi ada hal yang seharusnya kita juga sudah tahu lebih awal sehingga itu tidak terjadi lagi. Maka ini sekalian ini yang menjadi rekomendasi kita secara keseluruhan bagaimana kita berupaya optimal mungkin aku menggabung dengan sumber daya kita. Akhirnya PR kita 2014 antara lain aplikasi data BPT. Pada waktu itu juga sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa dalam paparan KID seperti sudah tiga berada pada posisi terakhir dari 12 propertis untuk PDPT. Tapi saya katakan kepada Bapak Suryadi Direktur Teknik, saya masih bisa kecil dengan itu. Walaupun kecil hati, walaupun ini kita sudah berupaya sedemikian rupa ternyata ini kita tidak. Tapi saya katakan meskipun pada tingkat 83% pelaporan kita, saya pastikan bahwa yang kami laporkan tinggi itu adalah data yang akurat. Meskipun bukan 100%, hanya yang tapi 99,9%. Artinya bahwa melalui proses validasi dan verifikasi data otomatis kami bisa memantau ini dalam rangka momen Pak Direktur bagaimana strategi kita yang ada. Masih banyak penggunaan perkuliahan sehingga kita bisa mendeteksi masih banyak rasio yang tidak ideal, masih banyak dosen-dosen kita yang tidak belajar pada program S1 dan sebagainya. Ini sangat penting kami lakukan untuk pengambilan kebijakan berikutnya. Nah, ini ada dua kompetisi yang melakukan itu, kompetisi luar dan kompetisi kita. Yang lain langsung, karena memang saya tahu Pak Direktur, jadi langsung dari PTN upload ke TV, itulah laporan yang sesungguhnya. Tetapi pastinya semua bahwa apa yang kami lakukan di kantor mewakili itu adalah untuk kebaikan kita bersama. Kita tentu saja tidak tolerir bahwa ada 83 itu baik. Tidak. Tapi kita berharap harus tidak melalui dari 90% ketepatan kita melaporkannya. Dan alhamdulillah dalam sebulan terakhir ini luar biasa karena terkait juga dengan terus, terkait juga dengan yang lain, dan juga itu juga ada respon dengan lain. Kita berikutnya adalah beberapa aspek sekalian mohon kita proaktif mensosialisasikan sistem informasi perkembangan karir dosen yang sudah kita lakukan sosialisasinya di LinkedIn. Pak Direktur Teknik sudah berbaik hati memberikan kesempatan kami kepada provinsi lain juga untuk 200 peserta. Jadi melalui email ini juga saya mengundang nanti undangan resmi tentu saja bisa dibaca melalui website provinsi maupun surat. Maka ada sosialisasi sekali lagi untuk 200 peserta dalam waktu mungkin dalam seminggu ini akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. KKN ini juga merupakan tantangan kita semua, implementasi juga sudah kita ikuti bersama sosialisasinya. Kemudian pencegahan tidak wajar tadi dari oleh Prof. dan Pak Haris ini akan kita luar biasa tanggung jawab validasi karya itu sepenuhnya berada di tangan perguruan tinggi. Ketika perguruan tinggi sudah meloloskan kompetisi demikian, tapi di kompetisi juga punya tanggung jawab melakukan validasi dengan penelusuran ini. Itu sudah kami lakukan sejak diberlakukannya peraturan itu ternyata belum juga sampai di titik pun masih banyak yang mengembalikan berkas-berkas kita.
sekarang untuk tingkat pelajaran sudah agak berkurang setelahnya. Tetapi justru yang berkurang adanya kurang mungkin saat ini yang bisa cepat kita atasi. Kalau demikian, meskipun beberapa Bapak Ibu sekalian, ini dampaknya luar biasa terhadap pelayanan yang diberikan ini dan kompetisi. Kompetisi kalau sudah mendapatkan pekerjaan oleh ini sudah beberapa kali. Kita sudah mengalaminya 2012, nanti ada Bapak Ibu sekalian. Sehingga pahalan data kita 134 berkas di diri dan alhamdulillah karena semua persoalan yang kita di PPR dibuka kembali. Kita tidak ingin itu terjadi lagi. Dan filter yang pertama yang didapatkan adalah dari Bapak Ibu sekalian pimpinan ini. Pencegahan kita adalah juga demikian Bapak Ibu sekalian. Kerjasama antar bupati semakin dekat sekarang. Kami punya BPN dengan Bapak Direktur juga, jadi Pak Direktur kita memantau apa yang dibicarakan oleh pengadilan kompetisi. Jadi terakhir ini pengawasan melekat di masing-masing wilayah semakin bekerja. Jadi saya banyak dapat surat cinta dari keluarga yang lain. Ini tulisan PTS-nya bukan apa di rumah saya dan sebagainya. Jadi itu sudah kami tidak lanjuti beberapa. Saya tidak ingin sangat efektif daripada kompetisi yang pergi ke sana biaya perjalanan dinas kita harus keluar. Jadi daripada biaya yang kita menggunakan lebih baik untuk peningkatan kompetisi yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya berharap kerjasama kita saling melihat praktik baik. Saya kira praktik baik sangat penting. Pada saat yang sama saling mengingatkan sesama tetangga, sesama sahabat, sesama teman. Karena ada dua organisasi kita yang besar saat ini yang sedang dalam pengamatan kami yang melaksanakan kelas jauh di luar Jakarta. Dan itu kita sudah peroleh datanya. Ini sangat dibayangkan. Dan bagi kita itu tidak hanya bedanya yang kecil, yang besar, yang menengah sama saja. Yang penting adalah strategi kita dan itu harus kita himbau untuk kembali ke jalan yang benar. Kenapa demikian? Hanya persoalan satu kecilan saja sendiri yang juga akan berusaha yang lain. Saya kira ini pernah baik untuk kita semua. Dan untuk itu forum dan praktisi saya berharap bisa memberikan masukan kepada komite terhadap pelaksanaan pendidikan